Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, untuk pertemuan pada sore hari ini, sebentar ya. Oke, untuk pertemuan pada sore hari ini kita akan membahas tentang operator aritmatika yang ada di Java. Jadi nanti operator-operator aritmatika yang ada di Java itu apa saja? Nah, eh, kemudian nanti penggunaannya itu seperti apa? Oke, jadi nanti seperti ini. Untuk operator aritmatika itu nanti hanya bisa digunakan untuk bilang tipe data integer, float, dan double. Nah, tapi untuk tipe data float ini saya tidak terlalu merekomendasikan untuk digunakan, ya kan? Nah, saya lebih suka atau lebih cenderung untuk merekomendasikan untuk yang tipe data integer, yang double, sorry. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini. Misal untuk yang pertama itu integer sum 1 150, integer sum 2 itu nilai dari sum 1, ya kan? Berarti ini variabel ditambah dengan 250. Nah, kemudian untuk yang sum 3, variabel sum 3 itu adalah sum 2 ditambah dengan sum 2. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Untuk yang pertama, yang ini. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas bagaimana sih penggunaan, ya kan, atau pemanfaatan operator aritmatika menggunakan bilangan statis dengan artian bahwa bilangan tersebut itu tetap tidak bisa berubah-ubah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ini adalah kombinasi antara bilangan statis dengan bilangan dinamis. Nah, untuk bilangan dinamis nanti di sini dia diwakili oleh variabel sum 1. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah untuk yang sama-sama bilangan dinamis dengan artian bahwa nilainya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Oke. Nah, kemudian nanti setelah itu baru akan kita tampilkan. Nah, ini untuk penampilannya. Oke. Langsung saja kita masuk ke BlueG, ya kan? Oke, kita buat kelas baru. Nah, di sini untuk nama kelasnya, misal saya menggunakan aritmatika. Oke, dengan tipe kelas. Oke. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, jadi nanti persiapan satu kelas. Misal di sini untuk nama kelasnya adalah aritmatika. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita buatkan main dulu public static void main. Nah, kemudian string args. Nah, oke. Nah, baru nanti di sini di dalam public static ini kita akan meletakkan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Oke. Nah, jadi nanti kita akan mencoba semua operator aritmatika ya. Oke. Yang pertama saya menggunakan integer. Oke. Misal di sini saya menggunakan var1. var1 berarti variabel 1 ya. Itu nilainya 100 ditambah 50. Oke, jadi 1. Bentar. Tampilkan data. Nah, kemudian kita tampilkan system.out.println. Nah, untuk menampilkan nanti langsung saja var1. Jadi tanpa petik ya, tanpa tambahan apapun. Oke. Nah, kalau misal nanti mau dikombinasi dengan mungkin ada kata-kata di depannya, misal seperti ini, nilai dari variabel
var1 adalah, nah kira-kira nanti pembuatannya seperti ini. Nah, ini ditambah dengan plus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misal ini tidak ini kalian tidak perlu atau tidak ingin menggunakan, berarti ya langsung var1 saja. Oke, kalau sudah ini saya simpan dulu. Save. Kemudian compile. Nah, oke, sampai di sini. Nah, ini sudah jadi, ya kan? Sekarang kita eksekusi atau kita jalankan, kita running, apakah perintah yang kita buat itu sudah benar atau belum. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nilai dari variabel var1 adalah 150. 150 dari mana? 150 itu dari 100 ditambah dengan 50. Itu untuk yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, integer var2 sama dengan var1 plus misal 200. Nah, oke, misal seperti ini ya. Nah, di sini nanti akan kita eksekusi atau kita tampilkan system.out.println nilai sebentar dari variabel var1 plus berapa tadi 200 adalah plus var2. Nah, kira-kira nanti pembuatannya seperti ini. Oke, kita compile. Nah, kalau sudah kita running. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, apakah benar untuk var1 ditambah 200? Berarti nanti 150 ditambah dengan 200. Hasilnya adalah 350. Itu untuk var1. Nah, kemudian selanjutnya sama, misalnya saya tetap pakai integer ya. Integer var2. Nah, bukan var2. var2 sudah ada, var3 sama dengan var1 ditambah dengan var2. Oke, sistem .out.println nilai dari variabel var1 plus var2 adalah var3. Nah, kira-kira seperti ini. Saya compile. Oke, ini saya clear dulu biar kelihatan nanti. Nah, sekarang kita running. Oke. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, ini variabel 1 itu adalah 150, var1 plus 200 itu adalah 350, terus var1 plus var2 adalah 500. Oke, nah jadi ketika kita menggunakan integer nanti kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk pembagian bagaimana? Nah, ini yang mungkin kalau untuk penjumlahan, ya kan, pengurangan dan lain sebagainya itu sebenarnya hampir sama. Kemudian var4 itu misal var3 dibagi. Nah, untuk pembagian nanti menggunakan garis miring var1. Oke, nah hasilnya kita tampilkan. Sistem .out.println hasil bagi variabel, langsung saja hasil bagi dari
var3 dibagi var2. var1 ya adalah plus var4. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Oke, sudah. Mana ya? Oh, ini. Ya. Compile. Oke, tidak ada error. Ini saya clear dulu ya. Oke. Kemudian kita running. Kita jalankan lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya 500 variabel 3 itu 500 dibagi dengan variabel 1 ya kan 150 itu hasilnya 3. Nah, kenapa hasilnya 3? Nah, sekarang seperti ini. Kita buat yang baru, misal double. Ini saya pakai var yang kecil ya, var1 sama dengan 100 plus 50. Oke. Kemudian untuk var3 berarti double juga. var2 sama dengan var1 plus 200. Oke. Ini untuk membedakan variabel double. Nah, jadi ini untuk membedakan yang atas ini menggunakan integer, yang bawah nanti kita akan menggunakan double. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Double ini var3. var3 itu dari var1 ditambah dengan var2. Gitu kan? Nah, kemudian double var4 sama dengan var3 dibagi var1. Nah, oke. Nah, dari sini nanti kita akan membandingkan bagaimana perlakuan operan integer dan double. Oke. System .out.println. Oke, ini untuk membedakan dulu. Ini saya kopikan saja ya, biar cepat. Nanti yang kita ubah itu ini apa? Sistem out print. Oh ini. Oke, ini saya kopikan, kontrol copy, kemudian saya taruh di sini. Nah, ini yang yang kita rubah V-nya jadi kecil. Nah, jadi untuk yang V besar itu kan tadi kita menggunakan integer. Nah, sedangkan untuk yang V kecil kita menggunakan double.
Nah, jadi nanti untuk melihat apakah ada perbedaan, ya kan, untuk operator aritmatika, penggunaannya bagaimana. Oke. Nah, oke, ini saya clear dulu biar nanti kelihatan. Oke. Nah, oke, dari perintah ini, ya kan, antara yang integer dan yang double dengan perlakuan yang sama, dengan operan yang sama ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan integer, ya kan, ketika kita menggunakan integer di sini, berarti yang atas itu semua dianggap bilangan bulat. Nah, tapi ketika kita menggunakan double, semua untuk desimal itu diikutkan juga. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, ini juga berlaku ketika kita nanti menggunakan untuk perkalian ataupun pengurangan. Jadi, apakah menggunakan integer atau menggunakan double itu bisa semua sebenarnya. Tetapi kalau integer, kalau ketika kita menggunakan integer, itu asumsinya bahwa semua bilangan itu adalah bilangan bulat. Dengan artian di sana tidak ada pecahan. Tetapi ketika kita menggunakan double, ya kan, itu dia dianggap sebagai bilangan desimal atau bilangan pecahan. Nah, kira-kira mungkin itu materi untuk hari ini. Oke, nah, oke, demikian materi untuk hari ini. Oke, sebelumnya ada pertanyaan atau tidak, silahkan.
Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan pada sore hari ini, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, nanti setelah ini jangan lupa untuk melakukan absensi disiakan. Misal nanti ketika praktikum kalian mengalami kendala atau kesulitan, nanti bisa langsung kalian screenshot, kemudian kalian kirim ke grup WA kita. Oke, nah demikian materi untuk pemrograman berorientasi objek pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat mencoba.